Sahabat, kita akan dengarkan satu ayat dulu karena barangkali ya Ustadz Deden yang membacakannya. Mudah-mudahan kalau diikutin dapat sanad satu ayat dari Ustadz Deden. Asal bacaannya benar, ya. Oke, ketika Ustadz Deden baca, tolong didekatkan kameranya supaya bisa melihat gerakan bibir dan mimik wajah Ustadz Deden. Silakan Ustadz Deden. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور Sadaqallahul azim. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azharnya menerjemahkan begini. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Apakah dia tidak tahu apabila dibongkar apa yang ada dalam kubur? Apakah dia tidak tahu apabila dibongkar apa yang ada dalam kubur? Itulah karenanya tema kita, kuburmu akan dibongkar. Tadabbur Quran Surat Al-Adiyat ayat 9. Sahabat yang berbahagia, apa kata Buya Hamka dalam tafsirnya? Apakah dia tidak tahu? Afala ya'lamu? Pangkal ayat 9, kata Buya Hamka, apakah dia tidak mendengar? Apakah tidak sampai kepadanya pengajaran yang disampaikan oleh Rasul? Bahwa hidup ini bukan hanya di dunia ini saja. Dan setelah manusia mati, harta bendanya itu tidak akan dibawa. Malahan kelak akan tiba masanya. Apa itu? Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Apabila dibongkar apa yang ada di dalam kubur. Buya Hamka mengatakan dalam tafsirnya, artinya bahwa semua makhluk yang telah mati akan dibangkitkan kembali dari kuburnya karena akan dihisab. Karena akan diperhitungkan amalan yang telah dibawanya untuk hidupnya di akhirat. Dan akan ditanyai dari mana didapatnya hartanya yang banyak. Dan dipertahankannya mati-matian. Sampai menjadi bakhil itu. Dan kemana dibelanjakannya. Jadi jelas sekali Buya Hamka di sini memberikan sedikit gambaran kepada kita. Bahwa afala ya'lamu di sini istifham, kalau Buya Hamka menyebutnya, apakah dia tidak mendengar? Atau, kata Buya Hamka, apakah tidak sampai kepadanya pengajaran yang disampaikan oleh Rasul? Lalu kemudian, apa yang disampaikan oleh Rasul di sini? Afala ya'lamu. Mungkin di sini mahdhuf ya Ustaz Deden ya. Yang mahdhufnya kemudian dijelaskan oleh Buya Hamka. Ilmu tentang apa yang belum dijelaskan di situ. Bahwa hidup ini bukan hanya di dunia ini saja. Dan setelah manusia mati, harta bendanya itu tidak akan dibawa, malahan kelak akan tiba masanya. Nah, di sini ada tiba masanya tentang dibongkarnya kuburan. Tetapi di sini Buya Hamka, Ustaz Deden sudah menjelaskan istifham takririnya barangkali dan sudah tegas. Lalu dijelaskan apa yang mahdhuf dari afala ya'lamunya. Nanti Ustaz Deden yang akan memberikan bimbingan lebih tegas lagi. Mohon maaf saya dahulu ini supaya pemirsa lebih mantap dapatnya Ustaz Deden. Ya, terkadang ini ketinggian, ya sehingga ketika jelaskan alfiah tinggi itu
masih ada yang belum nyambung juga. Jadi ya perlu saya mukmai sedikit. Karena memang bahasanya Ustaz Deden bahasa santri dan bahasa ulama tafsir. Nah, perlu saya jembatani sedikit di permukaan lewat tafsir Al-Azhar ini. Jadi ada afala ya'lamu, sebuah istifham, kalimat tanya, pada saat yang sama dijelaskan oleh Buya Hamka apa yang sebetulnya harus mereka ketahui. Nah, selanjutnya adalah tafsir yang dengan bu'thira mafil kubur, kata Buya Hamka, apabila dibongkar apa yang ada di dalam kubur. Artinya, bahwa semua makhluk yang telah mati akan dibangkitkan kembali dari kuburnya. Nah, bu'thira mafil kubur oleh Buya Hamka ditafsirkan, untuk apa dibangkitkan dari kuburnya? Karena akan dihisab. Yang kedua, karena akan diperhitungkan amalan yang telah dibawanya untuk hidupnya di akhirat. Begitu tafsir tujuan daripada bu'thira mafil kubur. Dan yang ketiga, dan akan ditanyai dari mana didapatnya hartanya yang banyak dan dipertahankannya mati-matian sampai menjadi bakhil begitu. Dan kemana dibelanjakannya. Nah ini Ustaz Deden. Secara garis besar dari Buya Hamka. Nanti setelah penjelasan Ustaz Deden, saya akan bacakan juga tafsir Jalalain untuk meringkas kembali. Mangga Ustaz Deden. Baik Ustaz. Setelah Allah bersumpah dengan 5 sumpah yang hebat pada surah Wal-Adiyat ini, dengan kuda perang yang luar biasa hebatnya, maka pada ayat ini Allah memberikan pertanyaan. Pertanyaan ini bisa menunjukkan pertama keheranan. Ada orang diberi nikmat oleh Allah, tetapi nikmatnya itu dipakai kufur ke Allah. Ada orang diberi nikmat oleh Allah, tapi dia tidak gunakan nikmat itu di jalan Allah. Dia pelitkan dari segala kebaikan. Kedua, bisa takriri. Istifham takriri, menetapkan. Yakni, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Pertanyaan menetapkan bahwa memang yang menjadikan mereka bakhil dengan harta, yang menjadikan mereka kufur kepada Allah, menggunakan nikmat Allah, itu ketiadaan pengetahuan mereka. Maka pertanyaan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala antara kata tanya dengan kalimat tanyanya. Kata tanya di sini a, hamzah istifham disebutnya. Kalimatnya adalah ya'lamu, mengetahui. Antara hamzah dan la ya'lamu itu ada fa. Fa menunjukkan keterhubungan langsung. Yakni yang menyebabkan mereka, yakni manusia-manusia itu, yang kufur kepada Allah, inkar kepada Allah, menggunakan nikmat Allah. Mereka bakhil, mereka pelitkan itu semua dari kebaikan-kebaikan di jalan Allah. Itu karena mereka terputus dari pengetahuan. Mereka tidak punya pengetahuan
tentang idza bu'tsira ma fil qubur, tentang keadaan ketika segala yang dalam kubur dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada fa di situ menunjukkan langsung. Ini pun juga menjadi seirama dengan surah At-Takatsur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kata hatta pada surah At-Takatsur ayat 2 sebagaimana bisa nanti diputar ulang tentang tadabbur surah At-Takatsur ayat 2. Kata hatta tersebut ketika orang sudah dilalaikan oleh harta sehingga memalingkan hatinya dari hal yang bermanfaat bagi dirinya di dunia dan di akhirat, maka keadaan dilalaikan itu tidak akan pernah berhenti sampai mati. Sampai masuk ke dalam kubur. Menunjukkan orang yang bergelimang harta, tetapi hartanya menjauhkan dirinya dari Allah, itu menyebabkan su'ul khotimah. Hatta zurtumul maqabir. Sehingga afala ya'lamu idza bu'tsira ma fil qubur, ini menunjukkan bahwa kekanudan manusia, keingkaran manusia kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah berikan nikmat. Allahu Akbar. Allah berikan nikmat malah ingkar. Jadi teringat ayat yang lain, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardh. Sekiranya Allah luaskan rizki kepada hamba-hambanya, maka mereka akan berbuat melewati batas di bumi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang rizki itu sesuai batas dan kapasitas kelayakan menerimanya. Sehingga ketika diberikan rizki, maka rizki itu menjadi jalan menuju Allah, bukan kemudian over kapasitas, overdosis. Sehingga ketika Allah berikan rizki, maka rizki itu bukannya menghubungkan dirinya dengan Allah, tetapi menjadi pemutus antara dirinya dengan Allah. Nah, ini manusia yang kanut itu, dia tidak akan pernah berhenti dari kekanudannya. Akan terus seperti itu. Bahkan dia tidak akan pernah berhenti dari kepungahannya, kesombongannya, dengan syahadahnya, dengan kesaksiannya terhadap dirinya bahwa dirinya itu benar-benar ingkar kepada Allah. Dan dia tidak akan pernah dengan berhenti pelitnya sampai dia mati. Jadi sebelum ayat afala ya'lamu idza bu'tsira ma fil qubur itu mati dulu. Baru dia kemudian mengetahui. Sebagaimana dalam surah At-Takatsur, hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Rupanya di ayat ini didahulukan kata afala ya'lamu idza bu'tsira ma fil qubur. Yakni ayat ini sekaligus memberikan peringatan kepada mereka, kepada manusia-manusia yang seperti itu, agar berhenti. Berhentilah kanud sebelum mati. Berhentilah bakhil sebelum mati. Karena ada pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat yang telah diberikan itu, tentang nikmat yang menjadikan mereka ingkar kepadanya itu, tentang nikmat yang dipelitkan itu, akan ditanya oleh Allah, akan dihisab oleh Allah ketika nanti dibangkitkan dari kubur. Maka ketahuilah hari itu sebelum hari itu terjadi. Karena ketika kemudian pengetahuan itu baru hadir setelah hari itu terjadi, maka pengetahuan itu tidak akan pernah ada gunanya. Tetapi sekali lagi, afala ya'lamu idza bu'tsira ma fil qubur. Sekiranya mereka tahu tentang waktu di mana mereka kubur mereka dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan meninggalkan semua sifat buruknya itu, kanudnya itu, bakhilnya itu. Hanya saja mereka tidak mengetahuinya. Hanya saja mereka tidak mengetahuinya.
Ma di sini menunjukkan al-mauta, orang-orang yang mati, manusia-manusia yang mati seluruhnya, dari manusia pertama yang mati dahulu, yang meninggal, yaitu Habil, manusia yang pertama kali meninggal itu adalah putranya Nabi Adam bernama Habil dalam tafsir, sampai nanti manusia yang terakhir kali meninggal itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mu'sira itu bu'isa wa usira wa ukhrija, dibangkitkan, ditaburkan, tanahnya dikeluarkan, dibongkar. Bahasa dibongkar ini luar biasa, menggambarkan bu'isa, usira, dan ukhrija. Rupanya kata bu'sira ini punya padanan kata dalam bahasa Indonesia, sehingga menjadi sangat tepat ketika disebut bu'sira itu dibongkar. Adapun makna ini menunjukkan manusia. Hanya saja kata para ahli nahwu, ma di sini menunjukkan ghair aqil, tidak berakal. Mengapa manusia yang dibangkitkan itu disebut dengan ma yang tidak berakal? Pertama, karena yang dibangkitkan itu bukan hanya manusia, tetapi semua makhluk Allah yang dulunya hidup, semut, binatang, hewan, semuanya itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka jumlahnya lebih banyak daripada manusia. Maka disebut ma. Sehingga yang dihadirkan, dibangkitkan dari kubur hanya manusia, tapi semua makhluk Allah yang dahulu pernah hidup di atas bumi, maka dibangkitkan, dan itu jumlah lebih banyak, maka disebutlah ma di sini. Taghlib disebutnya, karena yang dibangkitkan itu lebih banyak dari kalangan bukan manusia, maka ma di situ. Nah, yang kedua, kenapa ma? Karena saat itu ketika manusia dalam kubur kan belum hidup. Dan ketika tidak hidup, maka akalnya pun tidak ada, maka sama aja dengan yang tidak berakal, maka disebut ma. Oleh karena itu, ketika sudah dibangkitkan, ketika sudah disidang di hadapan Allah, maka disebut inna rabbahum, bukan inna rabbahu atau inna rabbaha. Karena ketika sudah dibangkitkan, akalnya hadir lagi, bahkan akal ini lebih waras dibanding ketika mereka di dunia. Bahkan mereka mengetahui salahnya kufur, mereka mengetahui pula salahnya menjadi manusia yang kanud, mereka mengetahui pula salahnya bakhil, saat itu lebih waras akalnya ketika setelah mereka dibangkitkan, dibongkar kuburnya itu. Itu afala ya'lamu idza bu'asira ma fil qubur. Ada beberapa tafsir tentang maf'ulnya ya'lamu. Kalau Buya Hamka mengatakan tadi mahzuf, apa yang diketahui oleh mereka, apa yang tidak diketahui oleh mereka. Yang tidak diketahui oleh mereka itulah keadaan-keadaan pasca dibangkitkan dari kubur, yaitu ada hisab, yaitu ada perhitungan amal, yaitu ada azab, yaitu ada nikmat, ada balasan yang mereka tidak ketahui. Itu tidak disebutkan di sini saking banyaknya. Ada juga yang disebut di sini objeknya itu iza itu sendiri. Jadi mereka lalu apakah dia tidak mengetahui waktu dibangkitkan segala sesuatu yang ada dalam kubur? Jadi kata iza di situ jadi maf'ul bih, bukan jadi dzaraf. Bi makna afala ya'lamu waqta ba'saratil kubur. Apakah mereka tidak tahu waktu dibangkitkan dari kubur atau dibongkarnya kubur? Ada juga bisa menjadi muta'alaqnya dzaraf. Muta'alaqnya dzaraf artinya seperti Buya Hamka tadi mengatakan, yang diketahui itu adalah yang tidak diketahui oleh dia, oleh manusia itu adalah apa-apa yang terjadi ketika Allah bongkar kubur-kubur mereka. Kemudian juga ada yang paling menarik juga sebenarnya, kalau lihat Alfiyah itu, ya'lamu itu objeknya itu ini inna rabbahum.
bihim yaumil khabir. Hanya saja dita'liq innanya karena dalam ibtida' la khabir. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hasila fis sudur inna rabbahum bihim yaumil khabir. Ai afa idza bu'thira ma fil qubur wa hasila ma fis sudur fala ya'lamu anna rabbahum bihim khabir. Katanya begitu, Ustaz. Tapi itu nggak saya jelasin, nanti aja. Ya. Kalau santri sebagian paham. Yang mahasiswa terakhir mungkin mulai nyangkut. Mudah-mudahan karena memang tidak semua istilah-istilahnya itu bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan tepat. Ya, sehingga Ustadz Deden terpaksa hanya menyampaikan istilah-istilah asli dalam tata bahasa Arabnya. Tapi jangan khawatir, semua akan paham insya Allah pada akhirnya. Dan semua akan terpancing untuk belajar bahasa Arab. Ternyata bahasa Arab itu luar biasa. Ya, dan kita tidak akan pernah bisa memahami Al-Quran kecuali dengan bahasa Arab. Baik, untuk meringkasnya dulu, saya minta ditampilkan tafsir Jalalain. Nah, sahabat yang berbahagia, barangkali nanti ada yang minta Ustadz kirimin dong, ya, bahan-bahan presentasinya. Insya Allah kita akan kirimkan. Insya Allah. Ya, saya sudah siapkan nomor WA. Kalau masuk di grup WA ini, bahan ini akan dikirim. Ya, tapi harus mau bekerja sama dalam kebaikan. Ya, baik, kita lihat dulu tafsir Jalalainnya. Kepada tim kamera, tolong ditampilkan, sudah ya, di YouTube-nya sudah kelihatan ya. Afala ya'lamu idza bu'thira. Jadi bu'thira di sini uthira wa ukhrija ma fil kubur minal mauta ay bu'ithu. Nah, tafsir Jalalain bahasa Indonesianya, afala ya'lamu idza bu'thira, maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan? Dibangkitkan maksudnya apa di sini? Dibangunkan dan dikeluarkan. Mafil kubur, apa yang ada di dalam kubur. Apa maksud yang dikeluarkan dari kuburan ini adalah manusia, orang-orang mati yang dikubur di dalamnya. Itu yang dikeluarkan. Oh, jadi rupanya yang membuat orang ini jadi pelit, suka bermaksiat, dengki, tidak bersyukur dalam surat Al-Adiyat ini karena nggak punya data dan nggak punya informasi yang kuat bahwa satu hari nanti akan dibangkitkan loh kita dari kubur kita. Untuk diapakan? Dibangkitkan dari kubur dan dikeluarkan, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian dihisab dan diperhitungkan semua amalnya. Nah, sahabat yang berbahagia, sudah punya belum ilmu ini? Ini ilmu yang wajib dipelajari. Kenapa? Karena satu hari nanti kita akan dibangkitkan dari kubur. Siapa yang dibangkitkan dari kubur? Semua yang pernah dikubur atau yang ada di dalam kuburnya. Jadi yang dibangkitkan dari kubur adalah manusia yang ada di dalam kubur. Oh, ini tafsir Jalalainnya. Sahabat yang berbahagia, dari Ustadz Deden tadi mengatakan di sini ada kata tanya yang maksudnya adalah betapa hinanya orang yang tidak punya ilmu ini. Tetapi juga pada saat yang sama, kata tanya yang menetapkan bahwa ada orang-orang yang tidak tahu ilmu tentang ini. Makanya kalau saya ditanya, jadi output atau apa yang harus kita dapati setelah mempelajari ayat ini kira-kira malam hari ini? Ya, pelajari ilmu tentang akan dibangkitkannya manusia dalam kubur. Setelah itu, yakini, dan ini suka atau tidak suka pasti terjadi, dan setelah itu berbuatlah sebagaimana
mestinya kalau sudah tahu ilmu tentang ini. Ini saya kira dari tafsir Jalalainnya. Para sahabat sudah mulai nempel. Coba slide selanjutnya. Saya kutip dari kitab Tadabbur yang saya tulis. Manusia akan dibangkitkan dari kuburnya untuk menghadapi mahkamah Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah Azza wa Jalla akan membongkar semua rahasia yang tersembunyi dan disembunyikan. Itu nanti yang akan kita dapati di dalam kubur. Nah, sahabat yang berbahagia, apakah ada lagi slide selanjutnya? Sedikit dari tafsir Muyassar, agar penjelasan secara detail dari Ustadz Deden tadi bisa lebih menguat dengan bahasa Indonesia ini. Apakah manusia yang tertipu oleh kehidupan dunia ini tidak mengetahui tentang apa? Tentang Allah yang akan membangkitkan orang-orang mati dari kubur mereka dan mengeluarkan mereka dari perut bumi untuk menghadapi hisab dan menerima balasan, bahwa sesungguhnya perkaranya tidak seperti yang dia kira. Nah ini insya Allah kalau nanti sudah faham ilmu tata bahasa dan alat-alatnya, tafsir ringkas ini akan lebih dalam lagi, seperti yang digambarkan di muka dari Ustadz Deden tadi. Nah inilah para sahabat yang berbahagia. Lebih banyak generasi penghafal Quran dalam program Orang Tua Asuh Penghafal Al-Quran.